Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Oke, sebelum melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk presensi kehadiran, Ibu minta kalian untuk menuliskan nama dan juga kelas di kolom komentar ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian mengamati lingkungan sekitar dan menemukan informasi menarik dari hasil pengamatan tersebut? Pernah? Yang pastinya pernah ya. Dari hasil pengamatan tersebut, kalian nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah hasil laporan observasi. Contohnya, mengamati taman sekolah. Ya, di taman sekolah itu kalian menemukan bahwa taman tersebut memiliki berbagai jenis tanaman yang membuat lingkungan sekolah menjadi sejuk dan asri. Nah, itu tadi nanti kalian bisa kembangkan menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian, kemudian mengidentifikasi struktur, dan menentukan ciri dari teks laporan hasil observasi, serta menganalisis informasi penting pada contoh teks laporan hasil observasi. Nah, udah siap belajar belum untuk hari ini? Yuk, simak terus videonya. Halo teman-teman, kita lanjut dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian dari teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Ada yang tahu tidak? Ya, benar sekali. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat informasi mengenai suatu objek, tempat, kejadian, atau fenomena berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Informasi yang disampaikan dalam teks ini bersifat faktual, objektif, dan disusun secara sistematis sehingga pembaca memperoleh pengetahuan yang jelas tentang objek yang diamati. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti sawah. Sawah merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk menanam padi. Kalimat tersebut menjelaskan suatu objek berdasarkan fakta dan pengamatan. Untuk pengertian, itu adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Lanjut ya, pada tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu menyampaikan informasi secara faktual. Teks laporan hasil observasi digunakan untuk memberikan informasi yang sesuai dengan hasil pengamatan nyata. Kemudian yang kedua, menambah pengetahuan. Melalui teks laporan hasil observasi, pembaca dapat memperoleh wawasan baru tentang suatu objek atau fenomena. Kemudian yang ketiga, melatih kemampuan mengamati. Menyusun teks laporan hasil observasi membantu peserta didik belajar mengamati objek secara teliti dan sistematis. Yang terakhir, menjelaskan suatu objek secara jelas. Ya, teks laporan hasil observasi membantu membaca, memahami ciri, fungsi, dan kondisi suatu objek secara rinci. Nah, itu tadi merupakan tujuan dari teks laporan hasil observasi. Oke, lanjut pada struktur teks laporan hasil observasi. Pada struktur teks laporan hasil observasi, yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian teks, awal teks ya, yang berisi pengenalan atau gambaran umum mengenai objek yang diamati. Fungsinya memperkenalkan objek tersebut, kemudian memberi definisi umum tentang objek, ciri-cirinya berada di awal paragraf, kemudian berisi penjelasan umum dan juga menggunakan kalimat definisi. Contohnya, perpustakaan sekolah merupakan suatu tempat yang menyediakan berbagai sumber bacaan bagi siswa dan guru.
Kalimat tersebut menjelaskan pengertian perpustakaan secara umum. Lanjut, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah bagian yang menjelaskan secara rinci objek dari hasil observasi, seperti ciri-ciri, kemudian bagian-bagian, fungsi, atau kondisi objek. Fungsinya menjelaskan objek secara lebih rinci, kemudian memberikan informasi lengkap dari hasil pengamatan. Ciri-cirinya berisi fakta hasil observasi, menjelaskan bagian-bagian objek, dan menggunakan bahasa yang objektif. Contohnya, di dalam perpustakaan terdapat berbagai jenis buku, seperti majalah, novel, kemudian kamus, dan lain-lain. Kalimat tersebut menjelaskan isi perpustakaan secara rinci. Kemudian yang terakhir ada simpulan. Simpulan adalah bagian akhir teks yang berisi ringkasan umum atau manfaat objek yang diamati. Fungsi yang pertama memberikan penegasan akhir mengenai objek, menyampaikan manfaat atau hasil umum observasi. Ciri-cirinya terletak di akhir teks, kemudian ditulis singkat dan jelas. Contohnya, perpustakaan sekolah memiliki manfaat penting sebagai sarana menambah pengetahuan dan meningkatkan minat membaca peserta didik. Itu tadi merupakan struktur dari teks laporan hasil observasi. Oke, lanjut kita pada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, berdasarkan fakta. Jadi, isi teks sesuai hasil pengamatan nyata dan dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat objektif. Informasi yang disampaikan apa adanya tanpa dipengaruhi pendapat pribadi. Kemudian disusun secara sistematis. Informasi ditulis secara runtut sesuai struktur teks. Kemudian menggunakan bahasa baku. Jadi bahasa yang digunakan itu mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar. Dan yang terakhir, menjelaskan objek secara umum. Nah, itu tadi merupakan dari ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Oke teman-teman, kita lanjut pada contoh teks laporan hasil observasi. Oke, kita baca dulu di paragraf yang pertama ya. Paragraf pertama, susu sari kedelai merupakan istilah yang sudah sering kita dengar. Susu sari kedelai adalah minuman yang terbuat dari sari kedelai yang mempunyai banyak khasiat. Susu sari kedelai telah ada di Tiongkok selama ribuan tahun, tepatnya 1900 tahun lalu. Paragraf pertama ini merupakan apa teman-teman? Pernyataan umum ya, benar sekali pernyataan umum. Karena di paragraf pertama ini menjelaskan pernyataan umum mengenai susu sari kedelai. Lanjut ke paragraf yang kedua. Pada dasarnya, susu sari kedelai berbeda dengan susu sapi. Susu sari kedelai mempunyai ciri-ciri, yaitu berwarna putih, rasanya manis, terbuat dari sari kacang kedelai. Sedangkan susu sapi berasal dari hewan sapi yang mengandung kasein. Akan tetapi, susu sari kedelai juga bisa dikonsumsi oleh orang yang alergi susu sapi, sehingga susu sari kedelai dapat menggantikan peran susu sapi. Paragraf yang kedua ini merupakan paragraf apa teman-teman? Deskripsi bagian, ya benar sekali, merupakan deskripsi bagian. Karena pada paragraf yang kedua ini terdapat menjelaskan ciri-ciri, yaitu susu sari kedelai mempunyai ciri-ciri yaitu berwarna putih, rasanya manis, terbuat dari sari kacang kedelai. Lanjut ke paragraf yang ketiga, kita baca dulu. Susu sari kedelai pada masa kini banyak memiliki variasi rasa, di antaranya yaitu melon, coklat, stroberi, durian, dan lain-lain. Susu sari kedelai boleh dikonsumsi oleh segala macam usia, terkecuali balita. Susu sari kedelai biasanya dikonsumsi saat sarapan yang dihidangkan bersama roti atau kue, dan cocok dikonsumsi pada waktu santai dengan dipadukan dengan aneka jenis makanan ringan. Paragraf yang ketiga ini merupakan apa teman-teman? Benar sekali, masih deskripsi bagian juga ya. Karena di sini menjelaskan variasi. Masa kini banyak memiliki variasi rasa, di antaranya yaitu melon, coklat, stroberi, durian, dan lain-lain. Dan juga bisa dikonsumsi pada waktu santai dan dipadukan dengan aneka jenis makan ringan. Untuk paragraf yang keempat,
Susari kedelai banyak mengandung protein, vitamin B, vitamin C, mineral, zat senyawa, anti-aging, dan lain-lain. Dengan banyak kandungan gizi yang terdapat dalam susu sari kedelai, maka dari itu susu sari kedelai juga mempunyai banyak manfaat di antaranya, yaitu mencegah penuaan dini, menyegarkan tubuh, mengatasi intoleransi laktosa, mencegah hipertensi dan jantung koroner, mengurangi kadar kolesterol, mencegah diabetes, dan lain-lain. Itu paragraf keempat, itu ada dua. Untuk yang paragraf keempat itu ada deskripsi bagian dan juga simpulan. Untuk deskripsi bagiannya itu terdapat pada susu sari kedelai banyak mengandung protein, vitamin B, vitamin C, dan lain-lain itu. Kemudian untuk di simpulan itu pada kalimat yang terakhir itu mempunyai banyak manfaat di antaranya, yaitu mencegah penuaan dini, menyegarkan tubuh, mengatasi intoleransi laktosa, dan sampai bawah. Ya, seperti itu. Itu merupakan contoh dari teks laporan hasil observasi, teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari tentang contoh teks laporan hasil observasi, kita lanjut ke penugasan. Tapi sebelum ke penugasan, Ibu ada ice breaking nih teman-teman. Namanya apa? Tebak objek. Jadi, Ibu nanti akan membacakan ciri-ciri dari objek tersebut dan kalian menebaknya. Objek apa, kemudian tempat apa yang Ibu sebutkan ciri-cirinya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, tempat ini sering dikunjungi saat jam istirahat. Ciri yang kedua, di dalamnya terdapat aturan menjaga ketenangan. Ciri yang ketiga, memiliki rak-rak yang tersusun rapi. Ciri yang keempat, tempat ini menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi siswa. Hayo, tempat apa teman-teman? Kalian bisa menjawab jawabannya di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, pada penugasan hari ini kalian bisa mengerjakan soal pada buku paket kelas 10 Bahasa Indonesia pada halaman 15 sampai 16. Kemudian jawaban ditulis rapi di buku tulis masing-masing ya. Kemudian tugas dikumpulkan pada pertemuan kelas Bahasa Indonesia di minggu depan. Baik teman-teman, untuk hari ini kita telah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama tadi kita mempelajari tentang apa? Pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua mempelajari tentang tujuan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga mempelajari struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang keempat ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir ada contoh dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks dari laporan hasil observasi dan juga langkah-langkah cara membuat teks laporan hasil observasi. Nah, semoga materi hari ini dapat membantu kalian memahami pentingnya menyampaikan informasi berdasarkan fakta hasil pengamatan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya pada halaman 15 sampai 16 dan menuliskan di buku tulis masing-masing, dikumpulkannya itu minggu depan saat pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pembelajaran Bahasa Indonesia berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.